Itu. Enggak, yang saya tahu di Bible-mu, isi Bible-mu mengatakan firman menjadi manusia, betul, bukan Tuhan. Itu tertulis dalam Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, bukan Tuhan tapi firman. Itu dia, itu betul, firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia ini kan coba siapa yang menjadi manusia? Tuhan kan begini. Allah sendiri dia punya firman. Ya, setuju kan? Allah sendiri dia punya firman. Dia punya roh. Firman, kan? Dia punya firman, dia punya roh. Lalu dia punya firman itu yang jadi manusia. Bukan dia firman, kan? Dia punya firman tapi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Makanya itu jangan di otakmu itu cuma menjatuhkan agama orang lain, Mbak. Di mana aku menjatuhkan? Tadi pertama aku tanya, kau menguatkan manusia, kau bilang enggak. Siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus enggak manusia. Kau bilang 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, barusan kau bilang Yesus itu manusia. Omonganmu yang kontradiksi. Pak, kenapa sampai saya bilang saya tidak mengimani itu manusia? Karena begini, perjalanan Yesus ke dunia itu dia 100% manusia, tetapi waktu dia bangkit itu dia kalahkan maut, itu dia 100% Allah. Saya mengimani 100% dia Allah. Begitu. Nah, tertulis di mana di Alkitabmu 100% Allah, 100% manusia? Dede, sama saja kalau mau jelaskan tentang itu juga Mbak seng mengerti, Mbak nggak mengerti. Yang memang gitu. Ya harus ada tertulis dalam Alkitab. Karena kami mau jelaskan juga sama saja kamu tidak tahu. Yang kamu tahu itu yang ada di otakmu itu saja, yang kamu harus mau menjatuhkan orang lain gitu. Enggak, yang saya tahu di isi Bible-mu mengatakan firman menjadi manusia, betul, bukan Tuhan. Itu tertulis dalam Yohanes 1 nomor 14. Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, bukan Tuhan tapi firman. Itu dia, itu betul, firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia ini kan coba siapa yang menjadi manusia? Tuhan kan begini. Allah sendiri dia punya firman. Ya, setuju kan? Allah sendiri dia punya firman. Dia punya roh. Dia punya firman, dia punya roh. Lalu dia punya firman itu yang jadi manusia. Bukan dia firman, kan? Dia punya firman tapi bukan dia firman, kan?
Gimana sih? Dia punya firman betul, tapi bukan dia firman. Ngerti nggak? Punya dan dirinya sendiri, ngerti nggak? Sama halnya, saya punya cangkir, tapi saya bukan cangkir. Begitu. Jadi Itu Elohim, beda Allah itu. punya firman, tapi Allah bukan firman. Beda Mbak. Itu ilustrasi tentang punya cangkir dengan ilustrasi? punya itu beda. Bang Diel, dia punya firman betul, dia punya firman, tapi bukan dia yang firman. Dia punya, tapi bukan dia. Astaga. Itu Bang Diel. Ini astaga katanya. Jadi begini, urus saja agamamu, urus saja agamamu. Jangan urus agama orang lain. Sudah? Urus saja agamamu, jangan urus agama orang lain. Gitu. Giliran gak bisa jawab, curhat dia. Curhat dia. Urus saja agamamu. Ujung-ujungnya. Nah, itu Urus saja agamamu. Oke, Bang Del. Aku mau nanya, Kristen itu agama bukan? Agama? Oke, di mana dalam Bible Abang itu Kristen itu adalah agama? Tertulis. Tidak tahu. La haula wala quwwata. Berarti abang memiliki agama Kristen ini mengikuti apa bang sekarang? Mengikuti kepercayaan atau mengikuti keimanan? Saya tahu tapi malas berdebat dengan kalian. Kalian itu hanya menjatuhkan. Hanya menjatuhkan. Iya, menjatuhkan. Iya. Hanya menjatuhkan kalian. Oke, gini Bang Del. Saya pernah diskusi sama pendeta rata-rata di GJ semua sama saya diskusi. Gak bisa nanya pertanyaan saya. Kalian itu hanya menjatuhkan saja. Siapa yang jatuhkan? Kalian meludahi Tuhan aja bisa. Masa kami gak bisa menanya? Dia kena tampar, dia kena cambuk, dia kena ludah, dia kena sepak. Senang kalian? Dia kena kutu, senang kalian? Lama-lama kok hilang mukamu. Kenapa kok lama-lama hilang mukamu? Hei, beluap. Mana mukamu lama-lama kok hilang? Kamu yang beluap, kamu yang beluap. Kamu yang belut, kamu yang kodok, kamu yang katak, kamu yang beruang. Mana mukamu kok hilang lama-lama? Hei, beluap. Kamu yang beluap. Malu. Malu dia tengok mukanya sendiri tengok. Petak-petak. Kau tengok tengok muka kau tadi malu. Tadi kau sama host so pamer wajah kau. Dari aku mental. Tidak ada urusan. Udah kau on cam, ngapain kau mati on cam? Tidak ada urusan sama kamu. Yang penting imanku. Oke, apa imanmu? Imanmu apa? Tidak ada urusan sama kamu. Kamu nanya imanku bikin apa? Ditanya kau iman nggak urusan. Jadi apa yang kau tahu tentang agamamu ini? Apa yang kau tahu tentang agamamu apa? Yang saya tahu agamaku itu dia menyelamatkan, dia mengajarkan tentang kebaikan. Siapa yang menyelamatkan? Ya Yesus toh, Yesus yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain, bukan kau yang menyelamatkan. Oke, ibunya Yesus masih hidup bukan kau yang menyelamatkan. Kutanya, ibunya Yesus masih hidup atau bukan?
Kamu bukan ada hak untuk menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan saya. Saya tanya, ibunya Yesus itu masih hidup atau bukan? Tidak ada urusan sama kamu. Nah, nangis. Ditanya nangis. Nah, aku bilang pendeta kau aja, pastor kau diskusi sama aku semua rata-rata lari ke hutan. Waduh, kau ngawur saja itu. Coba kau naik sama itu Edis TV. Coba kamu naik. Si Edis itu, dengar dulu. Si Edis itu tetanggaku dulu. Waduh. Dengar dulu deh, dengar ya. Dia itu orang Batak, marga Sida Buta-Butar, tinggal dulu di Medan. Udah, dia dulu waktu berkawan sama aku, dia minta takjil di masjid. Karena hidupnya susah, pada saat itu hidupnya susah, orang tuanya juga nggak mampu. Udah, pergilah dia ke Amerika untuk mengujat. Kenapa? Dia itu bukan Kristen. Di situ bukan Kristen. Tengoklah katanya. Naik saja. Naik saja ke roomnya. Barang siapa orang Kristen yang tidak mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, maka Kristen itu setengah gini kan katanya. Bahwa karya penyaliban itu adalah karya iblis. Kau sepakat nggak? Yesus punya Tuhan? Hah? Kau sepakat nggak Yesus punya Tuhan? Jawab dulu. Macet. Barang siapa orang Kristen yang tidak mengatakan Yesus itu punya Tuhan, maka Kristennya itu setengah. Nah, kau percaya nggak Yesus punya Tuhan? Jawab dulu. Nangis. Yesus tidak punya Tuhan. Loh, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Di mana itu? Enggak. Kok enggak? Enggak, kau lihat PT-nya. Lihat dong PT-nya. Barang siapa orang Kristen tidak mengatakan Yesus punya Tuhan, maka itu Kristennya Kristen ODGJ. Bahwa tentang penyaliban Yesus itu adalah jasa dari iblis. Nah, itu yang itu. Ngawur saja kamu. Lo kok ngawur? Kau baca, kau tengok PT-nya, makanya kau jangan hanya modal 5 nih saja. Ngawur kau itu, bicara ngawur saja itu. Kok aku ngawur? Izin. Ayo ya Rizka, selamat malam. Ya, shalom. Assalamualaikum. Ya. Salam toleransi dari Papua. Ya, Islam Kristen? Saya Kristen. Oh, Kristen sekarang udah bisa mengucapkan assalamualaikum ya? Kan toleransi, tidak sama dengan kamu itu. Emang tidak boleh? Di Bible kalian kan dilarang, janganlah engkau mengucapkan salam kepada tidak seagama denganmu. Oh, itu kalau kami diajarkan cinta kasih, mengasihi. Cinta kasih itu tidak mengucapkan salam, saudara. Cinta kasih itu memiliki akhlak. Menurut Ya udah, on cam dulu. Tidak penting juga sih. Saya mau kasih tahu begini, sini ya. Saya bukan room kecil ini. On cam dulu deh, jangan mencerotos. Open kamera itu supaya kami mengenal kau itu manusia atau domba. Kau itulah yang domba. Kau itu domba. Tadi si Duel itu udah on cam, makanya dia udah off cam. Kenapa? Lebih ganteng aku dari dia, mukanya peta-peta. Ya udah, on cam dulu Rizka, on cam. Kita diskusi santai di sini, ayo. On cam aja. Iya. Kamu mau berdalil sampai mana pun tidak merubah iman. Enggak usah, kau banyak makan babi. Makanya kau Ya, Rizka, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau disampaikan, apa yang mau diperkatakan, apa mau dijelaskan, silakan. Yang saya mau kasih tahu di sini, kenapa ya akhir-akhir ini teman-teman dari Muslim itu senang bahas tentang iman kekristenan kita. Abang Ucup, Abang Suma, ada lagi pendeta Pastor Loading, ada teman-teman yang komal-komal besar itu
Iya. Di TV saya suka ikuti. Perkataan mereka jahat, mereka menghujat, mereka membahas kitab kami, mereka membahas iman kekristenan kami. Padahal kalau kami belajar lintas agama, kami diajarkan bagaimana saling menghargai tanpa harus menganggap diri kami lebih hebat, bahkan sampai mau melebihi Tuhan ya akalnya, merasa agama kami yang benar, agama lain tidak benar. Menghina, menista, ujaran kebencian dan lain-lain. Tapi coba mari kita belajar lintas agama. Di Indonesia ini kan bukan Muslim saja kan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Dari dulu orang tua kita rukun, kami damai. Tapi sekarang ini kenapa ya banyak di media sosial saya ikuti, Abang ini Komal kecil, Suma saya ikut, Abang Ucup saya ikut, Edis saya ikut. Sekarang yang terbaru lagi ada Pastor Loading ya, saya suka ikut. Tapi gini, maksudnya kami belajar lintas agama. Imanmu adalah imanmu, imanku adalah imanku. Kau punya ajaran, kau punya kepercayaan, kau punya agama. Tanpa harus menista, tanpa harus mencela, satu-satu tanpa ngomong, harus, bukan gereja ini, tanpa harus menghujat. Saya kasih tahu, saya selalu naik di Komal ini. Ini bukan gereja, ini kita diskusi itu ada. Tidak, kami belajar dari teman-teman Muslim yang tutur kata, sopan santun. Etikanya bagaimana kami belajar. Kami beda agama ya, tapi ada nilai-nilai mulia, ada nilai-nilai baik yang bisa kami ambil dari saudara-saudara kami. Itu kenapa harus sebentar dulu. Kami ada nggak berkata kasar dari tadi di sini? Bukan kalian saja, ada banyak. Aku nanya dulu Rizka, ada nggak kami berkata kasar dari tadi di sini? Apa yang perkataan kami yang kasar di sini? Nanti Bapak sendiri nanti bisa. Ya udah, oke. Gini, tadi menjelaskan ya, kenapa orang Islam itu selalu berdiskusi itu membawa agama-agama Kristen, selalu membawakan ajaran Kristen, selalu menanyakan tentang agama Kristen. Kalian sadar nggak? Segala kosakata dalam Alkitab kalian itu kalian curi dari Islam. Ya? Sebuah perkataan dalam Alkitab kalian itu memakai dengan bahasa Arab. Contoh, kalian memakai kata Allah. Yang kedua, kalian memakai kata Rasul. Yang ketiga, kalian memakai Nabi. Yang keempat, kalian memakai Alkitab. Yang kelima, kalian memakai Roh Kudus. Yang keenam, kalian memakai perkataan firman. Itu dari mana kalian ambil? Dari Al-Quran atau dari Bible? Hah? Bang, saya mau tanya dulu. Itu Alkitab yang muncul. Diam dulu, jangan panas. Diam dulu. Ya, saya tanggapi ya. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad itu lebih duluan hadir atau samanya Yesus? Yesus itu tidak ada dalam ajaran kami, nggak ada. Aku tanya, Nabi Muhammad itu dia lebih dahulu hadir atau Yesus? Aku nggak kenal Yesus. Oke. Nggak kenal Yesus kami. Siapa Yesus? Oke. Kalau kita membawa konsep sejarah, berarti lebih duluan lagi Nabi Muhammad kami daripada Yesusmu. Kenapa? Di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada tukang fotografer. Di zaman Yesusmu ada tukang fotografer. Berarti dulu Nabi Muhammad kami. Fotografer ikuti sejarah. Fotografer maksudnya? Contoh, tukang fotografer itu ketika ada mengatakan itu adalah fotonya Yesus, ketika dia mengatakan ada Tuhan itu naik ke atas, berarti udah ada barang elektronik yang dipakai pada saat itu menengok Tuhan itu naik ke surga. Inilah dia anak putra tunggal Bapak telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak, berarti udah ada teropong melihatnya. Nah, sekarang ada gambar-gambarnya foto-foto Yesus dibawakan dari barang apa? Berarti dari barang elektronik, termasuk kamera digital.
Di zaman Nabi Muhammad tidak ada fotografer, nggak ada. Dan kami pun tidak mengenal Yesus. Suara anak kecil, kau jangan, kau turun aja, kau udah bikin rusuh kau. Coba dijelaskan nih Rizka. Di zaman Nabi Muhammad kami belum ada namanya tukang fotografer, makanya semua nabi-nabi itu tidak ada gambarnya. Kenapa? Kita tahu pada zaman itu tidak ada barang elektronik, belum ada satelit. Ini masa di zaman Yesus sudah ada satelit? Katanya Yesus datangnya abad pertama. Masa abad pertama ada satelit, abad ke-7 nggak ada? Aku tidak berdebat, aku biasa naik di Komal kayak begini tuh, aku ingin belajar ya, walaupun kita beda asas, kita beda kepercayaan, tapi kalau kita lintas agama itu bagus. Saya suka teman-teman dari Muslim, kami Kristen, Katolik, saya senang. Itu. Oke, gini Kak Rizka ya, kita mengikuti ajaran yang dibawakan oleh ketuhanan kalian dimaksud dengan Yesus. Kami mengemani kepada Nabi kami itu adalah sejarahnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini saya buka sedikit pemahaman. Ya, kenapa? Tentang penyaliban antara tidak disalib ini sama dengan sejarah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Yesus ini katakan disalib. Kalau kami baca dalam Bible Kak Rizka itu Yesus tak disalib, melainkan Yesus itu ada datang yang kedua kali. Yang disebut nabi-nabi palsu itu dia membawa nama Yesus. Itu di mana? Kalau bisa sebutkan Bible-nya di kitab mana, pasal berapa? Coba buka Matius 24 pasal 23 sampai 25. Bacakan sama saya. Dari 20 sampai 24 aja baca. Matius 24 pasal 20 sampai nomor 24. Bacakan sama saya. Kuat-kuat bacakan di sini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekarang mungkin mereka menyesat orang pilihan juga. Lanjut baca sampai 24. Ini konteksnya kan berbicara tentang akhir zaman, Abang. Itu nanti baca tuh di Bible. Matius itu bicara tentang akhir zaman ya. Iya, silakan baca dulu sampai 24. Sudah dibaca itu tadi. 20 sampai 24 saya bilang baca. Ya, oke aku baca. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia, sekarang yang akan terjadi lagi, ya. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, kan saya suruh tadi Matius 24 nomor 20 sampai 24 biar dapat konsepnya. Dan sekiranya waktu itu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, akan tetapi oleh karena orang pilihan itu, ya, orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Di dalam 25 Yesus menekankan, camkanlah, ya, menekankan dia, camkanlah, berarti dia ingatlah perkataanku, kata Yesus. Kita sambung di 25,
Aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Kutanya sama Kak Rizka, ketika ada datang, ini kan akhir zaman kakak bilang ya, betul? Ini akhir zaman atau bukan? Lanjut Bang, lanjut. Enggak, saya tanya dulu, ini datangnya di akhir zaman atau bukan? Ini khotbah Yesus tentang kondisi pada nanti akhir zaman ya. Zaman setelah Yesus. Zaman Yesus kan udah lewat ini. Iya, maksud saya pernyataan Yesus dalam Matius 24 ini nanti akannya datang di akhir zaman atau bukan? Iya. Oke, datangnya di akhir zaman. Ketika ada cahaya datang kepada seseorang mengatakan itu adalah Yesus, Mesias Yesus, apa kita percaya atau tidak? Sebelum akhir zaman. Kan? Nggak berani jawab kan? Bukan gak berani jawab. Pertanyaannya ketika ada pernyataan seorang yang mengatakan dia rasul dan dia mengatakan cahaya itu datang kepada dia dan dia mengatakan itu adalah Tuhan atau Mesias, kita percaya atau tidak? Tidak. Bacakan Kisah Para Rasul nomor 9 ayat 3 sampai ayat 7. Nah ini ku kejar ini, tengok. Pasti baling-baling bambu ini. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 7. Kisah Rasul 9 ayat ayat 3 sampai ayat 9, sampai ayat 7. Kalau nggak mau baca sampai ayat 5 aja, nggak apa-apa. itu tentang Saulus bertobat ya, jadi Paulus ya. Iya, silakan baca dulu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Oke, saya maksud maksud abang ini Saulus atau yang Paulus itu ketika dia murtad, dia menjadi Paulus. Kita tahu ajaran kami Saulus ini awalnya saya minta bacakan Kisah Para Rasul ayat 3 sampai ayat 5. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-nya sampai ayat 5-nya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah di sini Saulus bertobat. Iya, benar. Ya udah, bacakan ayat 3-nya sampai ayat 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, Siapa engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Di dalam Matius tadi apa kata Yesus? Jika ada orang mengatakan dia datang dari bilik sana dan dia datang dari bilik situ, jangan kau percaya. Dia datang seperti cahaya yang tidak terhampiri. Di situ yang datang kepada Paulus cahaya atau Yesus? Kami memahaminya tidak seperti begitu, Bang. Nah, inilah ajaran kalian ketika dibacakan Bibel, lain di praktek, lain yang ke jalan-jalan. Kalian penipu. Tidak. Tadi saya tanya, dengar dulu. Tadi saya tanya, ketika ada seorang manusia yang mengatakan dirinya sebagai rasul, dia bertemu dengan cahaya itu bukan akhir zaman, apa kau percaya? Kau bilang tidak.
tidak percaya. Ketika Aku aku bisa tanya data jelaskan. dalil, sebentar dulu. Bisa aku Ketika aku jelaskan tunjuk, lah. Bisa ketika lah. aku tunjukkan, ingat aku ngomong dulu, kau jangan ngamuk. Tidak ngamuk. Tidak ngamuk. Iya, saya jelaskan dulu. Bisa saya jelaskan. Saya sesuai dengan data saya bacakan, bukan saya framing. Iya, iya. Tapi cara pandang kita kan beda. Abang dari seberang. Oke, yang kami berjumpa imani, sama apa Paulus, yang- ya oke. Yang berjumpa sama Paulus itu akhir zaman atau bukan itu pada saat sama Paulus? Paulus itu Tuhan punya rencana. Paulus itu dia kan murtad. Dia itu bukan Kok pengikut lari ke Kristus. murtad? Kok lari ke murtad? Saya nggak nanya murtad Mbak Yu, Mbak Coyo. Saya nggak nanya murtad. Aku menjelaskan. Di situ dalam Matius 24, dengar ya. menjelaskan. Di dalam Matius 24 itu dikatakan, jika mereka mengatakan cahayanya datang dari bilik sana, dia datang bilik dari situ, kamu jangan percaya. Tadi ku tanya Mbak Cayo percaya nggak ketika seorang rasul mengatakan cahaya itu adalah Mesias? Apakah Mbak Cayo percaya? Tidak percaya. Lain dipraktek, lain ditanya, lain dipraktek, itulah. Beda ditanya. Cara pandang kami tidak seperti cara pandang saudara. Boleh saya jelaskan? Oke. Apakah di zaman Paulus itu akhir zaman? Tidak, tidak. Kok ini dia dalam 24 ini akhir zaman atau bukan? Akan datang ke akhir zaman kau bilang tadi. Tidak. Lain kan? Udah beda. Iya, cara pandang kita memang beda. Udah aku bilang, dengar dulu. Tadi di dalam Matius ini kau mengatakan ini akan datangnya akhir zaman. Akan datangnya akhir zaman Matius 24. Kamu jangan bohong sama saya. Makanya sama bilang sama kalian, Kristen kalau tidak berbohong tidak Kristen namanya. Tadi kamu bilangkan, saya buka Matius 24 ayat 20 sampai ayat 24, bacakan. Oh, itu nanti akhir zaman yang akan datang. Yesus datang kedua kalinya. Oke, saya sepakat bahwa di situ Yesus akan datang kedua kalinya di akhir zaman. Ketika di situ ada Paulus mengatakan dirinya bahwa Mesias datang kepada dirinya, di situ kata Yesus, hati-hati dengan Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang banyak mengadakan mujizat demi namaku. Jika mereka itu mengatakan datangnya bilik dari sana, cahaya itu datangnya dari bilik sana dan melanturkan cahaya ke sampai timur ke barat, jangan kamu percaya. Itu ditekankan oleh Yesus. Ketika penyataan seorang Paulus yang mengatakan dirinya sebagai rasul, dia berjumpa dengan cahaya itu pada saat itu. Itu tentang pertobatan Paulus, bukan tentang mualaf murtad. Itu tentang pertobatan Paulus, bahwa dia bertobat dan dia berkata kepada cahaya itu, siapakah engkau Tuhan? Sedangkan dia tidak bisa melihat dari mana sumber cahaya itu. Dia tahu Tuhan, sedangkan dia nggak bisa melihat. Inilah kegabulan kita sebagai orang Kristen, saudari. Lain kalian ditanya, lain kalian dipraktek, lain di mulut, lain yang tidak dijawab. Itulah ajaran kalian, itu hanya kedustaan semua, mendusta semua ditanya dusta. Iya, itu menurutmu. Kok menurut saya? Itu menurut Bibelmu, bukan menurut saya. Tidak. Apa yang Baca, sudah oke. menjadi Baca Matius 24 Tidak, sekarang. aku Baca tidak mau Matius, digiring. baca dulu. Aku tidak mau. Baca Tidak, dulu. tidak, Matius tidak. 24. Nipu kan? Aku tidak mau digiring. Aku tidak Kok mau digiring? Oke. Sekarang kamu aku giring. Buktikan sama saya di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan Allah dalam Bibelmu. Silakan. Buktikan sama saya. Di mana Yesus mengatakan dia Tuhan Allah dalam Bibelmu sendiri? Silakan. Aku tahu di mana Yesus mengatakan Tuhan Allah dia. Saya tahu. Itu baca Bang, Matius, Markus, Lukas. Baca di mana datanya? Datanya di mana Yesus mengatakan dia Tuhan Allah? Kita belajar kan, Bang, kita belajar. Loh, kan? Berarti kau bilang tadi aku lebih memahami. Aku nggak paham, aku nggak mau digiring. Sekarang aku minta satu data di mana Yesus mengatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Di mana? Silakan. Aku tahu di mana datanya. Berarti kalian hanya modal asumsi, hanya modal songor, hanya modal iman. Itu menurutmu. Ya udah,
Mana datanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dalam Bibelmu? Di mana tertulis? Jangan modal asumsi deh. Cari sampai dapat. Cari. Tanya dulu sama Romo atau sama pendeta atau sama pastor, tanya dulu. Bilang, Pak Romo, Pak pendeta, Pak pastor, saya ini dihantam si interogasi di komannya si blokir permanen. Bilang sama dia pendeta itu, suruh naik sini pendetanya. Saya kasih nanti 1 juta sama dia per 10-an. Kalau hanya modal asumsi dek sama saya, nggak usah kalian diskusi sama saya. Ya. Kalau hanya modal framing nggak sama saya, hanya doktrin dari gereja yang kalian bawakan di sini, nggak usah. Malu kalian saya buat. Kuku pas habis Bibel kalian itu. Tidak apa-apa, itu kan kami bersyukur Bang. Kalau saya bersyukur begini. Oh iya. ternyata teman-teman dari seberang itu belajar juga ya tentang kepercayaan kami. Itu bagus. Itu bukan kepercayaan kalian dek, bukan kepercayaan kalian, itu kepercayaan kami. Yesus itu kalau kalian bilangkan itu bukanlah diutus kepada Bani Kristen, bukan. Maaf dek, kalian itu buku kata Yesus. Apa kata Yesus? Jikalau kau bukan dari bangsa muridku, tidak layak aku memberikan roti ini kepadamu, sama aku seperti menolong guguk yang lagi menggonggong. Itu kalian bukan bangsa Yahudi. Oh maaf, itu tertulis dalam Bibelmu sendiri. Bahwa wanita itu tidak layak dibantu Yesus karena kenapa? Dia bukan dari bangsa Yahudi. Tidak layak aku memberikan roti ini kepadamu. Konsepnya apa? Tentang apa? Yang tentang mengajarkan pengikut Yesus. Kau bangsa Yahudi bukan? Layak nggak seorang dikatakan sebagai orang Tuhan itu adalah manusia, itu sebagai manusia ciptaan Tuhan, dia menganggap itu seperti guguk? Layak nggak itu Tuhan berkata seperti itu? Mau dia dari mana, bangsa mana, namanya manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa dia menganggap seorang wanita itu sebagai guguk? Berarti Yesus hanya diutus kepada Bani Israel. Jelas. Dia tidak melanggar hukumnya Tuhan. Karena dia hanya diutus dari Bani Israel kepada domba-domba yang tersesat. Kok malah Bani Indonesia yang sok-sok pandai yang tahu tentang Yesus? Kok bani-bani kuculup ini yang tahu tentang sejarah Yesus? Segala hukum Taurat kalian tidak akan ikuti perkataan Yesus. Kau baca deh Imamat 11 nomor 9. Janganlah engkau memakan berdua itu karena itu haram bagimu. Yesaya 66 pasal 17. Manusia yang memakan daging babi dan memakan segala jenis hewan yang dinajiskan oleh Tuhan maka dihanguskan dalam dunia ini kata Tuhanmu. Kalian hantam. Apa yang kalian ikuti perintah Yesus? Gak ada satupun yang mengikuti perintah Yesus. Itu menurutmu. Itu menurutmu. Kok menurutku? Iya. Saya pakai dalil. Saya Imamat 11 nomor 9, Yesaya 66 nomor 17. Itu perkataanku atau perkataan Tuhan? Iya, itu kan kitab kita. Kalau belajar kan kitab kita tuh Imamat, Yesaya, itu perjanjian lama. Ya. Itu kitab para nabi ya. Sekarang dulu tak sama kau. Taurat. Itu hukum Taurat. Kalau Yesus, Yesus hadir itu sudah bukan di zamannya para nabi lagi. Iya. Yesus itu dia hadir dalam perjanjian baru. Itu. Oke, coba buka situ Matius 5:17. Baca di situ. Apa kata Yesus itu? Janganlah. Matius 5. Iya, baca dulu Matius. Iya. Baca dulu Matius 5:17. Baca dulu. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk
menjadikan hukum Taurat atau kitab Meniadakan, bukan menjadikan, meniadakan. Meniadakan. Iya, bukan menjadikan. Meniadakan itu bukan mengadakan, bukan menjadikan, meniadakan. Jangan ditambah firman-Mu, firman Tuhanmu. Meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menjalankannya, ya, melainkan untuk menggenapi. Nah, ada nggak perkataan Nabi yang dihapus oleh Yesus? Bagaimana? Ada nggak dihapus di situ hukum Taurat kata Yesus? Ada apa? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya kata Yesus. Kalian kok mengurangi? Kalian kok mengurangi? Segala hukum Taurat telah dibatalkan oleh Paulus. Kok kalian kurangi hukum Taurat itu? Bagian mana yang abang maksud? Contoh, Imamat 11 kalian melakukan nggak perkataan Yesus? Itu perjanjian lama loh. Ini apa hukum Taurat yang kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Perjanjian lama itu bukan hukum Taurat. Saya baca ya, lanjut ya. Imani saja lah kau di. Saya lanjut ini tentang Yesus dan hukum Taurat ini. Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Saya lanjut karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Saya jelaskan lagi ya. Aku datang karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke. Langit udah runtuh? Belum kan? Belum. Imamat 11 nomor 7 kenapa nggak kalian pakai? Belum kan? Iya, Imamat 11 nomor 9 kenapa nggak kalian pakai? Saya lanjut lagi ya ayat berikut ini. Nah. Iya, saya lanjut dulu. Tunggu. Imamat 11 nomor 7 kalian pakai tidak? Imamat berapa? 11 nomor 9, coba baca situ. Itu apa konteksnya apa, Bang? Enggak, saya nanya. Itu perkataan Tuhanmu bukan? Apa? Imamat berapa? Abang baca coba, ayo. Baca dulu, saya udah hafal. Jangan engkau makan berdua itu karena itu haram bagimu. Imamat berapa? Imamat 11. Imamat 11 ayat 7. Ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Imamat 11 nomor 7. Binatang yang haram dan yang tidak haram ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselak panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, itu apa dikatakan haram nggak itu? Jadi maksud abang ini apa yang kita makan itu najis ya? Itu najis itu beda dengan haram. Astaga ya Allah ya Robbi.
najis itu beda dengan haram. Kalau hukum haram itu apa yang dikatakan oleh itu adalah sebagai nabi itu ya memang haram. Kalau najis itu beda konsepnya najis. Sekarang aku tanya ya Bang, lebih bercelah mana? Lebih bercelah mana? Apa yang kita makan masuk atau apa yang kita kasih keluar dari dalam apa hati, kelakuan mulut? Apa mana lebih jahat yang mana? Ayo. Kok lari ke situ? Aku tanya loh. Aku bertanya. Apa yang dengar dulu deh ya. Sekarang kita bukan mengambil poin ke situ. Emangnya hati ini kau bisa tahu? Enggak, aku tanya kau dulu. Emangnya hati ini bisa kau nilai? Perkataan ini bisa kau nilai? Aku tanya kau dulu. Kok lari-lari kau? Saya menanyakan hukum Taurat tadi. Iya, kita lanjut, makanya saya bilang. Apakah diperbolehkan dalam hukum Taurat itu memakan babi? Ku tanya kau dulu. Kalau perjanjian lama ya tidak boleh lah. Tidak boleh. Yesus menekankan dalam Matius 1. Matius 1 itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Matius 5:17 tadi apa kata Yesus? Jangan kau mendiada aku turun ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat, melainkan aku menggenapi perkataan Iya, aku Nabi. baca terus ya. Aku baca terus Iya, ya. Allah, ya. Aku baca terus ayatnya. Itu kaitannya loh Bang. Boleh kau. Pusing aku, tak nyambung. Ditanya lain, jawab lain. Ditanya apa, jawab apa. Imani saja kita, kau itu imani. Kau masukkan ke tiap kau itu, masuk kau ke gereja, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung, ting tang ting tung. Apa kata Tuhanmu? Amin. Puji Tuhan, tepuk tangan kau. Oh, haleluya. Ya, di dalam nama Yesus, haleluya. Puji tukang, puji tukang. Puki mak kau, Kristen. Pasien berikutnya, si Sarah. Oke, Sarah, silakan open cam dulu. Sarah, open cam. Open cam. Kalau Biar nggak tahu open aku cam bicara boleh sama siapa. Buka kamera. sama perempuan. Buka Kenapa yang kamera. tadi nggak buka kamera? Kata siapa? Kau makannya kalau kau masuk ke sini jangan 1 giga. Coba tanya teman-teman. Coba itu tadi di Kakak yang awal-awal baru- si kakak Felicia yang itu buka barusan kamera kan enggak? Kau tanya iya si Felicia kan? Tanya di bawah. Si Felicia yang baru saja diturunkan sama si intro buka kamera enggak di awal-awal? Tanya teman-teman. Buka, tuh baca itu. Buka kamera dia di awal. Setelah dia itu baru di pertengahan baru ditutup. Buka kameranya. Ya nggak bisa kalau nggak mau buka gimana? Ya udah turunlah kau, banyak cerita kau. Di bawah Kau bisa menghujat kau. kau buka kamera, buka celana kau situ. Kalau di bawah menghujat dia di bawah. Giliran naik nggak berani hujat muka ini. Kau buka di awal, nanti di pertengahan kan minta naik lagi dia kan. Cair bro, diberkatilah Bang Kukir. Baru kau aja Bang, istrimu belum, anakmu belum. Buka, Sarah buka. Ya Muhammad Mokondo aja nggak mau buka kamera. Daripada kau punya Tuhan keluar dari VV, ayo. Udah kan? Gimana rasanya? Muhammad Mokondo daripada kau punya Tuhan keluar dari VV. Kau asa-asa VV kau itu ya, kau bersihkan VV kau ya. Itu tempat lahir Tuhan kau loh. Itu VV kau bersihkan ya Sarah ya. Kau bersihkan, kau cukur tuh VV kau itu Sarah. Jembutnya. Soalnya risih kali, masa tempat lahir Tuhan berdoa gitu. Bersih-bersih kau cebok Sarah, bersih-bersih. Kau hargai itu tempat lahir Tuhanmu itu. Muhammad Mokondo daripada kau punya Tuhan keluar dari VV. Gimana VV itu Sarah? Misalkan jangan si Sarah cebok nggak bersih ya? Nggak boleh gitulah Sarah. Bersih kok cebok. Itu hargai tempat lahir Tuhanmu, Sarah. Tuhan kau lahir dari Vivi.
punya Tuhan keluar dari VV lagi. Kenapa kok Diel? Kan memang fakta Tuhan kau keluar dari VV. Ngamuk si Diel. Kenapa Diel? Kan fakta memang Tuhannya si Sarah keluar dari VV. Makanya gampang kali muncul si Sada bilang mau kondo kan. Gak sadar dia Tuhannya keluar dari VV. Sarah, gimana sih rasanya punya Tuhan keluar dari VV? Aduh, gayamu gak berani buka kamera. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa kau wis? Kenapa kau wis? Mama Tuhan kau lolon. Dia kau jadi diem kau. Dia wis. Kau baca lintingnya. Kitab Yahudi linting 557 Mama Tuhan kau lonte. Baca. Makanya klaim Tuhan kan itu anak hasil zina. Anak hasil zina dituhankan. Orang itu kalau anak hasil zina jangan dituhankan, jangan dituhankan. Ya, Oten, nasib kalian lah ya. Punya mama Tuhan kerjanya lon, punya Tuhan hasil zina, punya Tuhan keluar dari VV, lengkap sudah. Oten, kau menghujat itu kena ke Tuhanmu sendiri. Cobalah. Iya Tuhan kok bisa keluar dari puki ya kan? Inilah nomornya kasih Sarah ini kan Nabi Muhammad keluar dari situ tapi tidak dituhankan longor karena manusia hakikatnya manusia memang keluar dari situ. Ini yang cuman herannya katanya Tuhan Maha Kuasa kok keluar dari VV kan longor. Manusia wajar keluar dari situ, wajar dong manusia keluar dari situ. Nah ini Tuhan mana kekuasaannya? Kok dia cari tempat VV pula? Gak ada tempat yang lain untuk harus keluar, harus dari VV gitu. Atau Tuhan kau mau ngasih tahu VV itu nikmat loh gitu. Iya Bu Anis Tuhan dia keluar dari VV. Gak ada harga diri Tuhan itu, gak ada harga diri Tuhan. Harga diri Tuhan si Sarah Budiman gak ada. Di mana harga dirinya? Keluarnya aja dari VV. Sarah, bangga pula dia itu punya Tuhan keluar dari VV. Oh longor. Bangga pula dia. Tuhan dilahirkan katanya. Bangga dia. Longor. Kalau aku enggak lah. Jangankan menghina Tuhan, menghinakan diriku aja aku nggak mau, ya kan? Bagaimana mungkin aku menghinakan Tuhan keluar dari VV? Beda sama Oten ini, mereka tuh ada suatu kebanggaan, punya Tuhan keluar dari VV, bangga. Apalagi si Sarah. Di mana letak bangga si Sarah? Karena aku punya VV. Jadi VV ku ini tempat lahir Tuhan loh. Ya kan Sarah? Jadi si Sarah ini punya kebanggaan. Tuhannya lahir dari VV karena dia punya VV itu. Cuman VV-nya si Sarah ini nggak dibersihkan dia. Malas dia cebok. Pada tempat lahir Tuhannya jorok kali memang kau Sarah. Amit-amit lah. Amit-amit. Jangan-jangan kau nggak cukuran kau ya. Jembut kau panjang-panjang ya Sarah ya. Joroknya kau Sarah. Kalau kami Sarah di dalam Islam 40 hari sekali kami disuruh cukur. Padahal nggak keluar dari situ Tuhan kami, tapi kami disuruh cukur, membersihkan. Beda sama kau Sarah, bisa-bisanya lah
Udah Tuhan kau lahir dari situ, gak kau rawat, memang lah kau. Colok kali si Sarah ini, panjang kali lah itu ya. Jembut kau panjang lah Sarah ya. Amit-amit orang kayak gini. Amit-amit lah Sarah, amit-amit. Panjang-panjang, ada segini ya, panjang jembutnya ya. Gak digunting, kan mereka gak diajarin cukuran, gak ada diajarin. Makanya mereka ini jorok, Sarah ini jorok. Dia udah dikasih VV di mana tempat Tuhannya lahir, tapi nggak dirawatnya, nggak dijaganya, itulah dia. Jadi jembutnya si Sarah itu panjang-panjang lah segini ya kan, karena nggak dicukur dia, nggak ada mereka diajarin untuk mencukur. Nggak percaya kalian, tengoklah, coba naik kau Sarah open game, kau sepil Sarah, pasti panjang-panjang jembut kau. Si intro langsung turun dia. Kalau naik kok Sarah, sepil dia, sepil. Kami mau lihat tempat lahir Tuhanmu. Coba, sepil dulu Sarah, sepil dulu. Sarah sepil dulu. Kami mau lihat tempat lahir Tuhan itu kayak mana bentuknya. Udah sepanjang apa Sarah, naik kok ya sepil tapi ya, naik kok Sarah, naik kok Sarah, ayo, mbak naik deh kita ini, mbak sepil dulu Sarah, sepil Sarah, sepil dulu, VV kau sepil dulu, sepil dulu, gak berani kok kan, gak berani dia nyepil dia, gak berani dia jepit VV-nya. Kau tunjukkan sama kami Sarah, tunjukkan itu tempat lahir Tuhan itu kayak mana, sama kau itu dikasih bentuknya kayak mana, panjangnya kayak mana, udah lebat belum muntah. Sarah sepil dulu Sarah. Emang lauten lomor. Nah, apa ya? Orang sakit ya kan nih. Kenapa dibilang sakit? Karena dia itu bangga punya Tuhan keluar dari VV. Tuh baca itu Sarah, baca itu. Bangga dia punya Tuhan keluar dari VV si Sarah ini. Sakit. Enggak, kita kan jijik ya kan, malu. Masa Tuhan bisa keluar dari situ kan hina, ya kan? Tapi si Sarah bangga aja. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya ada orang-orang kayak gini ya? Ya, kok bisa ada orang-orang yang bangga menghina Tuhannya, padahal dia tahu sendiri. Tapi namanya manusia agak lainnya cemana lah. Kalau kita pribadi, kalau kita kan Muhammad bukan diracuni tapi kena mau ngeri kali. Bumi datar, Nabi Muhammad itu manusia. Daripada kau punya Tuhan keluar dari VV. Coba kau jelaskan dulu ya bumi datar. Jelaskan dulu sama aku gimana rasanya punya Tuhan keluar. Akun privat cuy. Akunnya privat di polonya aku. Oh memang oten ya. Akunnya privat di polonya aku. Apa namanya itu? VV itu apa? Tempat kelahiran Tuhannya Oten, Tuhannya si Sarah, Tuhannya si bumi datar, Tuhannya itu keluar dari VV. Biarin aja udah pada ini. Jadi paling-paling aku curiganya si bumi datar yang kena penyakit itu. Cuma dituduhnya kepada Nabi ya kan. Bumi datar, orang kalau sakit kayak gitu berobat longor. Kok kena sakit itu ya? Kayak Elia Miron loh. Elia Miron kan kena itu dia. Makanya jarang kelihatan Elia Miron.
Jadi sama lah kayak kau itu. Ih. Ngeri kali si bumi datar ini. Ayo pasien selanjutnya yang menuhankan yang keluar dari VV, silakan naik. Ayo pasien selanjutnya yang menuhankan keluar dari VV, silakan naik. Naik lenten. Ayo. Oten. Kejang-kejang kerasukan. Kenapa Sarah? Kenapa? Udah mulai gila kok kan? Udah mulai gila kan kok Sarah? Iya kan? Iya kan Sarah? Udah mulai gila kok kan? Oten. Gak ada lagi klien yang berani naik. Udah sampai di situ aja. Sampai di situ aja kalian. Nekatnya sampai di situ. Gak berani lagi kalian naik. Oish. Padahal udah berhenti loh dia. Gimana Sarah? Gimana rasanya punya Tuhan keluar dari VV? Sakit ya. Tapi itulah ya, Oten ini punya apa namanya itu, keajaibannya itu punya Tuhan keluar dari VV. Aku kena peringatan pelecehan dan perundungan nih. Penonton Anda dibatasi katanya. Gimana Sarah? Tapi layakan woi. Tapi punya Tuhan keluar dari VV itu kan enak kan Sarah? Ya kan Sarah? Sarah, punya Tuhan keluar dari VV itu kan enak. Ya kan Sarah? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.